Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indayani dari SMA Negeri 1 Paciran, Lamongan. Tujuan saya mengikuti Diklat Sagusan of Dog ini untuk mempelajari lebih dalam atau untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Google Doc. Ternyata setelah saya mempelajari Google Doc ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan yang sebelumnya tidak saya dapatkan di Word. Walaupun sama-sama di situ adalah untuk membuat dokumen. Yang pertama yaitu mengatur warna background dokumen yang kita buat. Di dalam Google Doc ternyata mudah sekali untuk mengatur atau mengubah warna background dari dokumen yang kita buat, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita untuk membuat warna background dokumen yang kita buat. Nah, di dalam Google Doc mengatur margin, kemudian ukuran kertas itu juga mudah, tidak sulit, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, di dalam Google Doc juga kita bisa mengatur tulisan itu dengan mudah, yaitu dengan membuat rata kiri rata kanan ataupun diposisikan di tengah, jadi sama aja seperti yang ada di Word. Jadi tidak sulit untuk mengatur tulisan. Nah, berikutnya ketika kita ingin memasukkan gambar ke dalam dokumen kita, itu pun dapat kita lakukan dengan mudah di Google Doc. Ada beberapa cara untuk menyisipkan gambar atau beberapa sumber yang bisa kita gunakan dalam menyisipkan gambar ke dalam dokumen kita. Kita bisa memasukkan gambar melalui komputer kita ya, atau laptop kita, jadi gambar yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menyisipkan gambar melalui drive kita, karena melalui drive itu menyatu dengan email, sehingga kita bisa menyisipkannya tidak hanya melalui komputer saja, tapi bisa juga melalui HP, asalkan emailnya yang kita gunakan sama. Sehingga misalnya ketika kita pertama kali mengerjakan di komputer atau di laptop, maka dengan Google Doc yang penyimpanannya adalah di drive, tidak di memori komputer, maka kita bisa mengeditnya di HP juga. Jadi misalnya tadi kalau kita ingin menyisipkan gambar melalui drive, itu pun kita bisa melakukannya tidak harus di komputer, tapi bisa juga melalui HP dengan email yang sama. Selain itu, kita juga bisa menyisipkan foto menggunakan Google Foto. Jadi kita foto-foto yang kita punya bisa kita cadangkan di Google Foto, maka kita akan dengan mudah untuk memasukkan atau menyisipkan gambar atau foto ke dalam dokumen kita melalui Google Foto. Kemudian berikutnya, kita juga bisa dengan mudah untuk membuat gambar secara langsung di Google Doc. Ketika kita membuat dokumen yang memerlukan ada penomoran ataupun tanda-tanda yang lain, maka di Google Doc juga bisa kita lakukan hal yang sama.
ya. Jadi kita bisa mengurutkan penomoran, kita juga bisa memberikan tanda-tanda bulat atau yang lainnya. Nah, kemudian ada satu yang ini yang tidak kita jumpai di Word, yaitu space to text. Jadi ketika kita ingin menulis di Google Docs, kita bisa menggunakan menu space to text. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengetiknya, tapi kita cukup berbicara di depan layar, baik komputer atau HP, dengan menyalakan menu space to text, maka otomatis apa yang kita ucapkan akan terekam atau terketik di dokumen kita, sehingga selanjutnya kita tinggal mengeditnya saja. Nah, dengan begitu maka kita bisa menyingkat waktu, kita juga bisa menghemat tenaga dalam melakukan pengetikan di dokumen. Yang berikutnya, karena saya ini guru fisika yang sering menggunakan rumus-rumus matematika, sebelumnya saya berpikir bahwa kalau di Google Doc itu sulit untuk membuat rumus matematika. Ternyata di Google Doc itu sangat mudah juga untuk membuat rumus-rumus matematika, sehingga kita juga bisa membuat materi ataupun soal yang perlu menggunakan rumus di Google Doc. Nah, kemudian hal yang lainnya lagi yang kelihatannya mungkin kalau di Word itu tidak kita jumpai, yaitu membuat diagram dengan menggunakan template. Jadi di Google Doc kita bisa membuat diagram itu melalui template, dan kita tinggal mengedit templatenya saja, sehingga hal itu akan mempermudah kita dalam membuat diagram. Kita pun tinggal memilih bentuk diagramnya, apakah bentuk batang ataukah garis ataukah lingkaran, itu tinggal kita memilihnya, kemudian tinggal kita mengeditnya, dan otomatis itu sudah tersambung ke spreadsheet-nya yang tempat datanya berada, sehingga mudah sekali untuk kita membuat diagram. Nah, itulah yang telah saya pelajari yang ada di diklat Sagusanov Doc ini. Jadi secara pribadi saya sangat bersyukur bisa mengikuti diklat Sagusanov Doc ini, karena dengan Google Doc ini banyak mempermudah saya dalam membuat dokumen, membuat soal, ataupun membuat materi. Dan yang tak kalah penting adalah penyimpanannya secara otomatis di drive, sehingga kita tidak perlu ketakutan hilang data ataupun takut belum di save kemudian hilang. Itu tidak akan terjadi, karena dengan Google Doc kita membuat dokumen di Google Doc itu sudah secara otomatis akan tersimpan. Itu tadi kesan-kesan yang bisa saya sampaikan selama mengikuti diklat Sagusanov Doc. Terima kasih buat master yang memberikan materi, dan terima kasih buat coach yang telah mendampingi kami peserta diklat untuk mengecek tugas-tugas kami dengan teliti, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.